Langsung saja kalau begitu kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Ibu Manajemen dari Roti. Terima kasih Kezia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore Bapak dan Ibu. Kami adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, emiten dengan kode saham Roti, atau Bapak dan Ibu mungkin lebih mengenal produk-produk kami, Sari Roti dan Sari Kue. Izinkan kami menghaturkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Penjamin Efek Indonesia atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk kami berpartisipasi dalam Public Expose Live 2023. Presentasi sore ini kami akan memaparkan kinerja perseroan 9 bulan pertama tahun 2023, kondisi terkini, tantangan, dan potensinya di kemudian hari. Baik, kami langsung ke slide nomor 2. Kami awali dengan sekilas perusahaan. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak yang sudah menjadi konsumen setia Sari Roti dan Sari Kue, tapi belum mengenal siapa Sari Roti secara paripurna. Kami adalah pelopor industri roti di Indonesia pada segmen produksi massal. Berdiri tahun 1995, kami telah tumbuh dan terus berkembang selama 28 tahun. Tentunya pada tahun 2010 berhasil mencatatkan saham dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini kami masih satu-satunya emiten produsen roti di pasar Indonesia. Kekuatan utama kami ada pada produk-produk yang memadukan kelezatan cita rasa Indonesia dengan kelembutan tekstur roti dan tentu harga yang terjangkau. Kemudian untuk memperkuat portfolio produk Sari Roti, pada tahun 2022 kemarin kami telah memperkenalkan kategori baru Sari Kue. Selanjutnya pembahasan cakupan distribusi yang luas, kapasitas produksi yang mumpuni, serta profil keuangan akan kami paparkan lebih komprehensif pada slide-slide berikutnya. Sebelum beralih ke slide 3, kami tampilkan posisi pemegang saham perseroan per 30 September 2023 dengan Indo Retail Makmur Internasional 25,8%, Bondlight Investment 20,8%, Live Holding 6,1%, Demeter Indonesia 22,2%, Pasco Shikishima 8,5%, sedangkan pemegang saham publik 8,9%, terakhir komposisi saham treasury sebesar 7,8%. Berlanjut ke slide 3, rekam jejak perusahaan from strength to strength. Tahun 1995 sebagai tonggak pelopor industri roti produk massal di Indonesia. Kemudian tahun 1997 produk perdana kami, roti tawar spesial, diproduksi di pabrik Cikarang W dan mulai dipasarkan. Fast forward, tahun 2010 kami melangsungkan IPO, dan tahun 2012 pertama kali penjualan kami tembus angka 1 triliun rupiah. Pada periode ini kami membangun pabrik Cibitung, Semarang, Purwakarta, Cikande, Medan, Palembang, dan Makassar, menjadikan total pabrik kami pada saat itu ada 10 pabrik. Hingga tahun 2017, kami sukses melaksanakan rights issue untuk pendanaan, penambahan kapasitas, serta memperkuat permodalan. Tahun 2019, pencapaian penjualan kami melebihi 3,3 triliun rupiah. Hingga saat ini kami mengoperasikan 14 pabrik dengan tambahannya adalah Batam, Gresik, Balikpapan, dan Banjarmasin. Dengan sebaran produk mampu menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Slide 4. Roti dan kue pilihan keluarga Indonesia kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan gambar di atas, terdapat 3 kelompok besar produk kami, terbagi menjadi roti tawar, roti manis, dan kue. Produk-produk kami dikenal sebagai panganan yang enak, lembut, dengan harga yang terjangkau. Ragam produk kami juga mencakup sebagian besar segmen konsumen dari A, B, hingga C. Kami senantiasa terus menyempurnakan SKU atau produk yang ada, serta mengembangkan produk-produk baru. Dengan kategori kue, terus dikembangkan sebagai jenis dan rasa produk. Dengan berbagai jenis dan rasa produk. Saat ini sudah lebih dari 100 SKU, mungkin kisarannya sudah 150. Walau demikian, hanya 20 produk utama saja yang menghasilkan 80% penjualan. Utamanya adalah roti tawar, sobek, roti manis coklat, dan keju yang mendominasi. Kami bangga dengan proses produksi yang menggunakan teknologi mutakhir
untuk menjamin produk yang higienis dan berkualitas tinggi. Dan yang utama adalah semua produk Sari Roti sudah terdaftar di Badan BPOM, Badan POM, serta bersertifikasi halal. Menelisik penjualan per segmen di pie chart yang sebelah kanan, roti tawar 58% mencakup roti tawar spesial, tawar kupas, double soft, gandum, dan lain-lain. Roti manis 34% antara lain roti sobek, roti kasur, dan roti isi. Dan kue dan produk lainnya mencapai kontribusi 8% terhadap total penjualan. Slide 5, kami menampilkan fasilitas produksi kami. 14 pabrik yang tersebar di berbagai lokasi strategis mampu menjangkau seluruh provinsi Indonesia. Dari yang paling kiri, wilayah barat, yang warna hijau, yang warna biru di Medan, turun ke Palembang, Batam, kemudian wilayah operasi tengah atau Pulau Jawa ada 8 pabrik, mulai dari Banten, ada di Cikande, terus geser ke Cibitung, Cikarang ada 2 pabrik, kemudian Purwakarta, dan di tengah Jawa Tengah ada pabrik Semarang, berlanjut hingga Jawa Timur ada 2 pabrik di Pasuruan dan Gresik. Sedangkan untuk wilayah operasional timur, selanjutnya naik ke Pulau Kalimantan, pabrik kami ada 2 di Balikpapan dan Banjarmasin, dan terakhir yang paling timur ada di Makassar. Kapasitas produksi 14 pabrik ini sudah mencapai 5,1 juta potong roti per hari. Terlihat banyak, walaupun bila dibandingkan dengan 270 juta penduduk Indonesia, rasanya masih luar biasa potensi pasar roti yang bisa dikembangkan di Indonesia. Saat ini kami juga dalam proses pembangunan pabrik nomor 15 di Pekanbaru. Kalau dilihat di Pulau Sumatera yang di tengah-tengah berwarna merah. Kami masih mentargetkan penyelesaian akhir tahun ini, tapi kemungkinan besar baru akan terrealisasi di awal tahun depan. Total 15 pabrik nantinya akan cukup untuk mendukung pertumbuhan sampai dengan tahun 2025 sebelum kami akan menambah kapasitas produksi lagi. Foto-foto pabrik dapat Bapak dan Ibu lihat di sisi sebelah kanan slide kami, dan pie chart bagian bawahnya merupakan gambaran bahwa regional tengah dan Jawa atau Jawa masih mendominasi penjualan dengan kontribusi 55% dibandingkan regional timur dan barat yang berkontribusi sekitar 45% saja. Selanjutnya, slide ke-6. Salah satu keunggulan dari Sari Roti, Sari Kue dibandingkan kompetitor adalah jangkauan distribusinya yang terluas dan terlengkap. Produk Sari Roti tersedia di lebih dari 88.000 titik penjualan di seluruh Indonesia, baik pada kanal modern maupun kanal tradisional. Kanal modern atau MT biasa disebut adalah kontributor terbesar penjualan. Dapat kami sampaikan bahwa outlet MT terbesar yang menjual produk Sari Roti adalah outlet-outlet Indomaret dan Alfamart. Tentu saja kami hadir di hampir seluruh, lebih dari 50 rantai minimarket, supermarket, dan hypermarket di Indonesia. Beberapa fotonya kami tampilkan di sebelah kanan atas, dan kami juga menjangkau konsumen kami melalui kanal tradisional. Berbagai ragam jaringan tradisional termasuk warung, sepeda, dan sepeda motor yang berkeliling di sekitaran rumah Bapak dan Ibu. Kami bekerja sama dengan lebih dari 1.000 distributor dan agen untuk mendistribusikan di kanal tradisional. Sebagai catatan, dari 88.000 outlet yang menjual Sari Roti, kalau di pie chart di sebelah kanan, sebarannya terbagi hampir sama rata. 49% di outlet modern trade, minimarket dan supermarket, dan 51% outletnya ada di kanal tradisional, di warung, sepeda, dan sepeda motor. Berlanjut ke slide nomor 7. Sekilas kinerja keuangan roti, kali ini kita tampilkan historical performance medio 2017 hingga 2022. Secara khusus juga menampilkan bagaimana di tengah terpaan pandemi, roti tetap menghadirkan kinerja yang kuat. Bila Bapak dan Ibu melihat sisi kiri atas, rekam jejak penjualan, di tahun 2017 pada kisaran 2,4 triliun, bertahap naik ke 2,7 dan kemudian lompat ke 3,3 triliun rupiah di 2019 sebelum pandemi. Bahkan
Di saat pandemi pun kita tetap bisa mempertahankan penjualan di kisaran 3,2-3,3 triliun di saat menutup tahun 2022 dengan capaian 3,9 triliun setara dengan 10% compounded annual growth rate atau CAGR. Bila menelisik di bawahnya, grafik laba bersih bahkan mencatatkan CAGR yang lebih tinggi hingga 24%, Bapak dan Ibu. Dengan 2017 laba perusahaan hanya 145 miliar rupiah, melonjak hingga 432 miliar di tahun lalu. Tentu pertumbuhan laba tersebut tercermin di margin profitabilitas di sisi kanan atas. EBITDA margin terlihat naik dari kisaran 15% menjadi 21,3% tahun lalu. Sedangkan rasio retur ekuitas atau ROE dari 5,3% pasca right issue terus meningkat menjadi 16,1% tahun 2022. Kemudian slide selanjutnya, slide nomor 8, kami tampilkan profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan profesional dengan ragam pengalaman di berbagai industri. Diawali dengan direksi kami, kami memperkenalkan Ibu Wendy Yap, nomor 3 dari kanan, sebagai pendiri Sairoti sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO perusahaan. Kemudian bersama kita sore hari ini ada 2 anggota direksi, Ibu Ida Apulia dan Ibu Arlina Sofia. Ibu Ida, Direktur Keuangan. Sebelum bergabung dengan Sairoti, beliau pernah bekerja di Bank Commonwealth dan Unilever. Sedangkan Ibu Arlina Sofia menjabat sebagai Direktur HRD, mengawali kerja pada grup Indofood, kemudian sejak tahun 1996 meniti karir di Sairoti hingga diangkat menjadi direktur sejak tahun 2018 lalu. Di sebelah kiri, Bapak Arif Alvanto berpengalaman pada sektor consumer goods, bergabung dengan Sairoti tahun 2016 sebagai SVP Sales dan Operations. Kemudian pada tahun 2022, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat beliau menjadi Direktur Operasional. Dan terakhir, Direktur Kepatuhan kami, Bapak Indrayana di sebelah kanan. Sedangkan Dewan Komisaris kami, pada sisi sebelah kiri dipimpin oleh Bapak Beni Setiawan sebagai Presiden Komisaris, diapit Bapak Jaka Prasetya dan Bapak Yusuf Arbianto yang merupakan Komisaris Independen. Selanjutnya, paparan hasil kinerja 9 bulan 2023, dimulai dari laba rugi 9 bulan 2023. Cuplikannya disajikan dalam tabel di sisi kiri atas, bagaimana 9 bulan 2023 penjualan meraih 2,8 triliun rupiah, sedikit turun hanya 0,9% lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. Namun bila dibandingkan dengan 2021 di bar chart yang di bawah, penjualan tersebut masih significantly lebih tinggi, 16,5% lebih tinggi daripada 9 bulan 2021. Sebagaimana diketahui, awal tahun ini kita dihadang dengan cuaca ekstrim. Tentu karena umur produk roti dan kue yang relatif singkat, maka musim hujan yang lebat, bahkan banyak banjir melanda wilayah Indonesia saat itu, sempat mempengaruhi distribusi produk kami baik pada kanal modern maupun kanal tradisional. Nah, namun yang sangat positif adalah laba kotor di baris kedua tabel. Tercatat laba kotor berhasil menunjukkan peningkatan tembus ke 1,5 triliun rupiah. Nanti akan kita telaah bagaimana tren harga bahan baku dan biaya produksi di slide selanjutnya. Sedangkan penerapan strategi penetrasi pasar menyebabkan tekanan pada EBITDA pun pada 9 bulan pertama tahun 2023, Roti mampu mencatatkan laba bersih sebesar 230 miliar rupiah. Berlanjut ke slide 10. Pada slide ini kami coba jabarkan kinerja laba rugi per kuartal di tahun 2023 ini. Kembali ditampilkan rangkumannya di tabel sebelah kiri atas. Kuartal terakhir atau third quarter 2023, Roti meraih capaian tertinggi dengan penjualan lebih dari 1 triliun rupiah atau naik hampir 15% quarter on quarter.
dapat disampaikan bahwa musim hujan yang ekstrim mempengaruhi penjualan kuartal 1 karena hambatan distribusi yang tadi disampaikan pada kanal modern maupun tradisional. Kemudian pada kuartal kedua di bar chart sebelah bawah terlihat penjualannya menurun. Ini seiring dengan kondisi di bulan puasa di mana tren konsumsi roti menurun karena fenomena konsumsi roti yang turun di setiap bulan puasa. Ini yang kami sebut dengan seasonality. Nah, bila ditelaah per kuartalnya maka terlihat jelas margin laba kotor, EBITDA, dan laba bersih bertahap membaik dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 seiring peningkatan penjualan atau produktivitas, serta mulai stabilnya harga bahan baku. Laba bersih kuartal 3 2023 mencapai 111 miliar rupiah, merupakan peningkatan signifikan dari hanya 69 miliar pada kuartal kedua atau bahkan peningkatan 60% kuartal on kuartal. Bahkan lebih dari peningkatan 2 kali lipat bila kita bandingkan dengan pencapaian kuartal 1 kemarin yang hanya sekitar 49 miliar rupiah saja. Kemudian slide 11, kita membuka kontribusi penjualan per kanal distribusi. Terlihat di pie chart sebelah kanan bahwa kanal distribusi modern trade tetap mendominasi dengan kontribusi 74% terhadap total penjualan. Penambahan jumlah outlet dan meningkatnya aktivitas konsumen untuk mengunjungi minimarket serta supermarket diharapkan dapat terus mendorong penjualan modern trade ini. Penjualan dari kanal modern trade relatif stabil, 743 miliar pada kuartal 3 2023 dengan mencatatkan peningkatan 12% quarter on quarter. Kemudian pada kanal general trade, kanal tradisional, third quarter mencapai 271 miliar atau naik 23% dibanding kuartal 2 setelah para hawker, motor, dan sepeda kembali dari mudik hari raya. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa penurunan penjualan di kuartal 2 lalu baik pada kanal distribusi MT dan GT, terlihat di bar chart di bawah, adalah karena tren konsumsi roti yang rendah selama bulan puasa. Berlanjut ke slide nomor 12, kami akan paparkan terkait dengan beban pokok penjualan. Di bar chart sebelah kiri, terlihat beban bahan baku dan kemasan secara total relatif stabil pada rentang 61 hingga 62,2%. Artinya, secara umum, tren harga tepung terigu yang lebih baik tahun ini dapat mengkompensasi kenaikan harga bahan baku lainnya. Dengan peningkatan penjualan di kuartal 3, maka peningkatan produktivitas pabrik tersebut berdampak positif pada margin laba kotor. Pada bar chart sebelahnya terlihat gross margin yang mampu meraih 55% di kuartal 3 2023 atau yang tertinggi. Kuatnya kinerja gross margin kuartal 3 kemarin mampu menaikkan secara total gross margin 9 bulan 2023 mencapai 53,4%. Perbaikan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan 9 bulan 22 yang hanya 51,7% bila Bapak dan Ibu ingat di slide nomor 9 tadi. Sebelum kita membahas neraca keuangan, kami akan menjabarkan sedikit usaha perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di slide nomor 13. Komitmen kami meningkatkan kinerja tercermin dari rasio beban gaji terhadap penjualan yang terjaga pada level produktif 13,5% hingga 14,2% di tahun ini. Tren produktivitas ini sangat baik dan terus meningkat, terlihat dari terutama bila dibandingkan dengan rasio beban gaji terhadap penjualan pada tahun 2020 kemarin puncaknya pada 17,4%. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak kita berproduksi, menjual, maka rasio beban gaji terhadap penjualan akan terus menurun. Sedangkan penerapan strategi iklan dan promosi yang lebih akurat mampu mempertahankan penjualan di 9 bulan 2023 ini. Dapat terlihat rasio biaya iklan dan promosi terhadap penjualan yang terus efisien
hal ini bisa dilihat di bar chart yang sebelah kanan atas. Kami pun juga menjaga biaya transportasi dan logistik stabil pada kisaran rasio 8,9% terhadap penjualan. Pada dasarnya, secara ekstensif kami memanfaatkan lokasi-lokasi pabrik baru untuk mengurangi jarak tempuh distribusi produk ke outlet sehingga bisa menekan biaya logistik dan transportasi ini. Terakhir, slide 14, posisi neraca keuangan 9 bulan 2023. Per September, Bapak dan Ibu dapat lihat saldo kas kami pada posisi sehat sekitar 660 miliar rupiah yang merupakan hasil dari kas operasional. Bahkan setelah kami menunaikan pembayaran dividen kas sebesar 607 miliar yang dibayarkan di bulan April atau Mei kemarin. Peningkatan saldo kas juga disebabkan oleh peningkatan hutang bank dari 500 miliar menjadi 890 miliar. Salah satu indikator struktur permodalan yang kuat adalah net gearing ratio, di mana posisi saat ini di kisaran 10,3% saja. Sebagaimana telah disampaikan mengenai saham treasury, perusahaan saat ini memegang 483 juta lembar dengan persentase 7,8% atau senilai 645 miliar rupiah. Hingga total ekuitas tercatat menjadi 2,3 triliun rupiah. Dan poin yang terakhir, belanja modal atau CAPEX dapat kami sampaikan telah dibelanjakan sebesar 107,7 miliar atau setara dengan 57% dibandingkan belanja setahun penuh tahun 2022. Demikian paparan kami untuk sore ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Susilo atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izinkan kami untuk membacakan pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan terkait apakah bisa diceritakan lebih lanjut tentang Sari Kue dan apa yang menjadi growth driver utama dari roti. Untuk pertanyaan ini mungkin saya persilahkan kepada Bapak Hadi. Baik, terima kasih Kezia. Jadi yang menarik tentang Sari Kue, sebetulnya Sari Kue atau produk-produk kue dari Sari Roti dulu sudah kita pasarkan sejak lama sekali. Cuman pada tahun 2022 kami melihat potensi luar biasa dari produk-produk kue sebagai bukan cuma sebagai produk tapi sebagai kategori baru. Makanya kami perkenalkan Sari Kue sebagai satu brand terpisah, brand Sari Kue. Dan ini juga dengan begitu kami bisa memfokuskan resources kami untuk mengembangkan produk ini secara terpisah. Dan terlihat hasilnya kontribusi penjualan dari Sari Kue meningkat dari 2% pada tahun 2020 naik ke 4%, kontribusi penjualan, kemudian 7% kontribusi penjualan pada tahun 2022, dan bahkan 2023 ini pun 9 bulan kontribusi penjualannya masih terus meningkat hingga 8%. Di sini kami sangat optimis bahwa pangsa pasar dari produk kue ini masih terus bisa digali, masih terus bisa dikembangkan di Indonesia. Namun kalau melihat secara besarnya growth driver dari roti dari kami adalah bukan hanya di roti saja, tapi juga bukan hanya di kue tadi yang saya ceritakan naik dari 2% kontribusi jadi 8%, tapi juga dari produk-produk unggulan rotinya. Bagaimana kami bisa tumbuh dari perluasan distribusi? Bagaimana distribusi bisa tumbuh? Karena kami membangun pabrik baru. Pabrik-pabrik kami terus bertambah, bahkan 5 tahun terakhir kami membangun mulai dari Batam, di Gresik, di Balikpapan, di Banjarmasin, dan ini terus meningkatkan kontribusi penjualan dari Outer Jawa Island yang tadinya hanya kisaran 30-35%, terus meningkat hingga 45% kontribusinya terhadap penjualan sayur roti secara keseluruhan. Nah, dan bahkan sekarang kita juga terus melakukan penetrasi pasar, jumlah outlet yang
menjual sayur roti. Tahun lalu hanya kisaran 70.000 outlet, sekarang sudah 88.000 outlet yang menjual atau available sayur roti sari kue di outletnya. Mungkin itu Kezia. Baik, terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan hingga kuartal 3 kemarin, berapa besar capital expenditure yang sudah digunakan oleh Roti dan digunakan untuk apa saja? Silakan Baik. Pak Hadi. Mungkin kalau tadi kita kembali ke slide 14 ya, capital expenditure yang kita sudah belanjakan hingga 9 bulan sudah mencapai 107,7 miliar rupiah. Dan ini sebagian besar kita tentu saja untuk repair, maintenance, termasuk juga penyelesaian dari pabrik Pekanbaru. Tadi kan kita cerita, kita udah punya 14 pabrik di seluruh Indonesia, dan kita saat ini masih membangun pabrik nomor 15. Kita pindah ke slide yang ada gambar pabriknya, Pak Operator. Di slide berapa tadi? Slide 6 ya? Slide 5, maaf. Di slide nomor 5. Nah, di sini bahwa sekarang kita juga membangun pabrik Pekanbaru. Dan pabrik Pekanbaru ini akan menjadi pabrik ke-15 sayur roti, dan kita harapkan ini akan menjadi pabrik yang melengkapi kehadiran kita di Pulau Sumatera. Nggak cuma di Medan dan Palembang dan Batam, tapi berlokasi sangat strategis di tengah-tengah Pulau Sumatera. Dengan begitu akan meningkatkan kemampuan kita untuk penetrasi Pulau Sumatera secara keseluruhan. Nah, ini juga termasuk dari penggunaan capital expenditure yang kita akan pergunakan di tahun yang sudah kita pergunakan di tahun 2023 ini. Sekali lagi kita sampaikan bahwa kita mentargetkan menyelesaikan pabrik Pekanbaru akhir tahun ini, tapi mungkin secara realistis akan selesai di awal atau medio pertengahan tahun depan. Dan dengan nanti sudah ada 15 pabrik, maka kapasitas kita cukup untuk mendukung atau mensupport pertumbuhan dari perusahaan hingga tahun 2025, hingga nanti baru selanjutnya kita akan menambah kapasitas baru, sehingga bisa dipastikan belanja modal atau capital expenditure kami akan terjaga di level 150-an miliar rupiah saja, tidak akan ada capital expenditure yang besar lagi untuk beberapa tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ada pertanyaan lagi. Ini terkait apakah kapasitas produksi 5,1 juta potong roti tersebut dapat diserap oleh pasar seluruhnya setiap harinya. Kami persilahkan Pak Hadi. Baik, mungkin dapat kita sampaikan bahwa total kapasitas 5,1 Bapak dan Ibu, tapi saat ini utilization-nya atau tingkat penggunaannya kita berkisar antara 55 sampai 60% setiap harinya. Dan berarti kan sekitar 3 juta ya, 3 juta roti, 3 juta potong roti yang kita produksi setiap harinya. Tapi juga Bapak dan Ibu juga harus ingat bahwa roti dan kue ini karena shelf life-nya atau masa jualnya yang pendek, maka produksinya juga akan ada siklusnya dalam mingguan, di mana banyak roti tawar yang terjual di akhir pekan, karena disitulah banyak konsumen ibu rumah tangga atau anak-anak yang membeli roti tawar, sehingga itu juga terefleksi dengan utilization rate kita yang akan meningkat mendekati ya dari 55-60 mungkin bisa naik ke sampai 65-70% tuh, mendekati akhir pekan. Tapi disitulah kami yakin kenapa kami masih mampu untuk mendukung pertumbuhan hingga tahun 2025, karena masih cukup kapasitas produksi kami untuk mensupport pertumbuhan 2-3 tahun ke depan. Baik Pak Hadi, satu pertanyaan terakhir. Ya. Market share, seberapa besar market share roti sendiri di industri ini? Dengan 15 pabrik yang akan tersedia ini, apakah utilitas pabriknya mencapai 100%? Dan apabila 100%, apakah demand dari masyarakat dapat menyerap semua suplai yang ada dari roti? Untuk pertanyaan ini kami persilakan Pak Hadi.
Baik, mungkin untuk cerita ke sana, saya harus kasih gambaran sedikit. Memang sayangnya nggak ada data yang terbaru yang bisa kita share tentang market share atau market size dari industri roti dan kue di Indonesia. Tapi berdasarkan data terakhir yang kita punya, itu market share dari sayur roti di kisaran sekitar 90% terhadap segmen mass produce atau 18% terhadap market size nasional, dan itu sangat luar biasa besar. Tapi juga perlu diingat bahwa tahun 95 waktu kita memulai, mass produce tuh pangsa pasarnya masih nol karena belum ada sayur roti, belum ada kompetitornya. Dan pada tahun 2010 waktu kita melaksanakan IPO, market share dari mass produce segmen ini sudah meningkat jadi 10%, di mana home and small industry sekitar 80% dan sisanya 10% itu home boutique bakery, produsen roti yang ada di mall-mall atau di toko-toko besar. Nah, di sini kan ada dari 0 ke 10%, rentang waktunya sekitar 15 tahun. Tapi waktu kita melaksanakan rights issue di tahun 2017, itu dalam rentang 7 tahun saja, market share dari mass produce naik lagi jadi 20%. Cuman 20%-nya ini kita harus berbagi dengan kompetitor, di mana kompetitor sekitar 2% dan 18%-nya itu masih didominasi oleh sayur roti. Nah, dengan pertumbuhan tadi kapasitas produksi kita 5,1 juta, kalau itu semua penuh 2025, rasanya market share dari roti masih akan terus tumbuh. Market share dari mass produce segment masih bisa terus tumbuh. Dan ini yang tadi saya ceritakan tadi, ini inline dengan penambahan pabrik, penambahan kapasitas produksi, baik bukan cuma berfokus di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Sebagai ilustrasi, tahun 2019 kita baru pertama kali hadir di Kalimantan. Padahal Kalimantan, sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, kaya dengan natural resources, ada oil and gas, ada batu bara, bahkan juga ada kelapa sawit. Dan kita baru hadir tahun 2019. 2020-2021 kita langsung membangun pabrik di Banjarmasin. Kenapa? Karena di Balikpapan waktu itu udah full capacity. Nah, ini menggambarkan betapa cepat pertumbuhan yang kita bisa raih seiring dengan penambahan pabrik di luar Jawa, khususnya juga perluasan dan penetrasi distribusinya. Itu juga yang membuat kami semakin optimis bahwa masih banyak potensi yang masih belum terbuka nih. Kayak sebagai contoh di Sulawesi, dengan beberapa tahun terakhir komoditas nikel naik daun, dan kita cuma punya satu pabrik di Makassar. Dan dari pabrik Makassar ini kita harus mendistribusikan ke seluruh pulau, termasuk sampai Palu, bahkan terus ke atas sampai Manado. Dan ini juga membuat kita semakin optimis bahwa masih banyak yang bisa kita kembangkan, terutama di luar Pulau Jawa ya, di mana berbanding lurus dengan perkembangan industri komoditas di Indonesia. Mungkin itu, Kezia. Baik, terima kasih kepada Bapak Hadi Susilo dalam sesi Tanya Jawab Public Expose kali ini. Dan demikianlah sesi Tanya Jawab Public Expose PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dan oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu peserta dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Hadi Susilo untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Pak Hadi kami persilahkan. Baik, terima kasih Kezia. Kami manajemen mewakili perusahaan berkeyakinan bahwa bisnis roti di Indonesia masih sangat prospektif. Dengan growth driver yang tadi kita sampaikan, segmen produksi massal ini masih terus berkembang dengan laju urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, bertambahnya kelas penghasilan menengah, hingga tren konsumsi milenial yang banyak mengkonsumsi roti. Kemudian kami juga berkeyakinan bahwa roti akan menjadi main beneficiary di sektor ini. Kenapa? Karena kami sudah bermodalkan merek yang kuat,
sudah 28 tahun, sayur roti dan sayur kue, dan mampu menjangkau distribusi yang luas ke seluruh Indonesia, baik pada kanal modern maupun tradisional. Dan tidak lupa juga kesiapan kapasitas produksi kita, dan 14 bahkan akan menjadi 15 pabrik tahun depan. Sehingga roti siap untuk memimpin pertumbuhan industri roti di Indonesia. Mungkin itu closing statement dari kami, Kezia. Baik, terima kasih Bapak Hadi Susilo atas closing statement yang telah diberikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk.